بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إخواني في الله، أعزني الله وإياكم جميعا. Kembali kita melanjutkan talabul ilmi, mengkaji ilmu-ilmu agama, terkhusus dalam serial kajian Kitab Tauhid, yang mana pada pertemuan kali ini kita telah sampai ke bab yang ke-22 dengan judul Babu ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Bab tentang dalil-dalil yang datang membahas upaya Mustafa sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid dan menutup segala jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maksud dari bab ke-22 yaitu penjelasan akan usaha dan upaya Nabi SAW menjaga tauhid umatnya dari segala hal yang bisa menghilangkan atau menguranginya, yaitu dari kesyirikan, kemudian juga dari bid'ah, kemudian juga dari berbagai macam dosa dan maksiat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menutup semua jalan yang mengantar kepada kesyirikan. Dan di antaranya adalah peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umat ini mengenai apa yang tidak boleh dilakukan ketika menziarahi kubur beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang Rasul utusan Allah, adalah hamba yang paling saleh, yang paling dekat kepada Allah, manusia yang paling mulia. Yang mana pada bab sebelumnya kita telah membahas mengenai larangan mengkeramatkan kubur para wali dan juga kubur orang soleh secara umum, yaitu pada bab ke-21. Maka pada bab kali ini akan disinggung mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan di kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus, ya. Yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memperingatkan umat ini supaya tidak melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan bid'ah, ya, maupun kesyirikan di sisi kubur beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian pada bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menggunakan istilah Mustafa, himayatil Mustafa, penjagaan Mustafa. Dan Mustafa adalah salah satu dari nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang berasal dari kata as-saffah. As-saffah yang maknanya adalah sesuatu yang paling baik, yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terbaik dari seluruh para nabi yang ada. Beliau adalah salah satu Rasul Ulul Azmi, bahkan yang terbaik dari semua jajaran Ulul Azmi, ya. Dan juga para Rasul yang ada. Jadi beliau adalah makhluk, manusia yang paling baik alal itlaq. Manusia yang paling baik alal itlaq adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwatil kiram, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Di antara hal yang penting untuk diketahui yaitu tentang dosa syirik. Apakah dosa syirik tersebut merupakan dosa yang diampuni, yang tidak diampuni seluruhnya, ataukah di sana ada taksim, pembagian
tentang dosa syirik besar dan juga syirik kecil. Apakah keduanya dalam derajat yang sama, tidak sama-sama tidak diampuni, ataukah berbeda? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan syirik asghar juga termasuk yang tidak akan Allah Azza wa Jalla ampuni. Ya. Berdasarkan keumuman dari firman Allah Azza wa Jalla, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Maka di situ ada la nafiyah bertemu dengan an masdariyah sehingga yufidul umum. Sehingga Allah Azza wa Jalla maknanya di sini tidak akan mengampuni segala jenis perbuatan kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi kesimpulannya syirik, baik itu syirik akbar maupun syirik asghar, sama-sama tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Namun ada beberapa ulama yang lain seperti Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau berpendapat bahwasanya yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla adalah syirik akbar saja. Adapun syirik kecil, maka ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk ampuni, maka Allah akan ampuni. Namun jika Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk mengadili orang tersebut, maka itulah letak keadilan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian di antara hal yang menarik pula di sini, kesyirikan memiliki banyak sekali cabang, banyak sekali jalan-jalan, dan masing-masing ada perangkapnya. Dan syaitan, la'natullahi alaih, senantiasa menyuruh manusia untuk masuk ke dalam perangkat tersebut dengan cara-cara yang halus. Syaitan tidak akan pernah langsung mengajak manusia secara frontal untuk berbuat kekufuran atau kesyirikan. Syaitan akan menggunakan cara-cara yang lembut, cara-cara yang halus, yang samar, yang sedikit demi sedikit bisa membuat manusia tersebut terseret ke dalam kesyirikan. Syaitan menghiasi perbuatan-perbuatan buruk itu seolah-olah merupakan perbuatan yang baik. Syaitan menghiasi amal-amal bid'ah itu seakan-akan ini adalah amal soleh. Contohnya di sini adalah mengagungkan orang soleh yang telah meninggal. Meyakini memiliki kedekatan di sisi Allah. Syaitan membujuk manusia untuk memuji orang soleh tersebut sedikit demi sedikit, hingga mengangkatnya ke maqam ilahiyah, ke kedudukan seolah-olah seperti Tuhan. Kemudian meyakini bahwasannya roh orang yang soleh tersebut bisa mendengarkan doa, mengabulkan hajat dan permintaan, bisa menurunkan hujan, memberikan kesembuhan, menolak bahaya, mengeluarkan dari api neraka, memadamkan api neraka, memasukkan seorang ke dalam surga, dan seterusnya. Jadi yang awalnya manusia meyakini bahwasanya ini adalah hamba yang soleh, yang taat kepada Allah. Namun kemudian syaitan membisikkan bahwasanya hamba yang soleh tersebut memiliki kedudukan. Hamba yang soleh tersebut memiliki hak-hak spesial di sisi Allah Azza wa Jalla, yang berujung pada akhirnya manusia akan bergantung dan meminta kepada orang soleh tersebut. Inilah tipu daya syaitan. Ia sedikit demi sedikit mengajak manusia kepada kesyirikan dengan cara-cara yang halus. Maka hendaknya kita senantiasa waspada, senantiasa belajar, mengkaji ilmu tauhid, dan berdoa kepada Allah supaya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Dalil pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab kali ini yaitu tentang firman Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah ayat 128, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berasa berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami.
harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Bil mu'minina raufur rahim, dan bersikap santun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Maka dalam ayat ini ada lafaz yang menunjukkan upaya Nabi tersebut, yaitu harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat menyampaikan hidayah untuk umatnya, sangat bersemangat untuk menyebarkan dakwah tauhid, mengajak manusia untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan di antara perbuatan Rasulullah adalah beliau senantiasa mendakwahkan tauhid dan juga menutup semua jalan dan wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Beliau menjelaskan berbagai macam cara, berbagai macam penjelasan kepada manusia supaya mereka meninggalkan perbuatan kesyirikan. Beliau membawakan ayat-ayat Allah, mengajak manusia untuk berpikir, untuk hanya kemudian menyembah Allah Azza wa Jalla semata. Baik, ikhwatul kiram, dalam ayat ini ada 5 sifat Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam satu ayat di atas. Yang pertama di antara sifat Nabi adalah bahwasannya beliau manusia biasa seperti manusia lainnya. Manusia biasa seperti manusia yang lainnya, yang tumbuh dari kecil, dewasa, ya kemudian meninggal, bisa sakit, bisa sedih dan bahagia, dan seterusnya. Kemudian sifat yang kedua dari sifat Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam ayat ini adalah azizun alaihi ma'anittum, merasa berat jika turun pensyariatan yang dirasa tidak sanggup dipikul umatnya. Contohnya yaitu ketika turun kewajiban sholat untuk umat ini yang awalnya 50 kali dalam sehari semalam, maka beliau berupaya untuk meminta keringanan agar jumlah sholat yang Allah wajibkan untuk umat ini menjadi ringan, yaitu hanya sampai 5 waktu saja. Yang awalnya 50 kali, beliau merasa keberatan, kemudian meminta kepada Allah supaya diturunkan, sehingga akhirnya hanya menjadi 5 kali saja. Itu yang kedua. Adapun sifat beliau yang ketiga adalah haris, yaitu sangat bersemangat. Bersemangat menginginkan umatnya beriman dengan mendakwahkan tauhid dan menutup semua pintu-pintu kesyirikan. Beliau juga bersabar atas gangguan yang beliau alami dalam mendakwahkan agama Islam ini. Senantiasa mendoakan kebaikan untuk umatnya. Senantiasa mengharapkan supaya umat ini menjadi umat yang bertauhid. Kemudian sifat yang keempat adalah rauf, yaitu penyantun kepada umatnya yang taat. Dan sifat yang kelima adalah rahim, itu penyayang yang penuh rahmat kepada umatnya yang berdosa. Dan juga yang berbuat buruk kepadanya dengan tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi beliau memaafkan dan berlapang dada. Itulah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayuhal ikhwah, dalil yang kedua masih seputar tentang upaya Nabi SAW untuk mencegah umat ini terjatuh ke dalam kesyirikan, yaitu dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Ucapkanlah salawat untukku, karena sesungguhnya ucapan salawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Sisi pendalilan hadis dengan bab tentang upaya Nabi SAW mengajak manusia untuk tauhid dan menutup semua celah menuju kesyirikan, yaitu pada 3 lafaz. Yang pertama adalah sabda Nabi SAW, "La taj'alu buyutakum kubura." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Yang maknanya yaitu jangan sampai tidak pernah melakukan ibadah di rumah kalian.
yaitu berupa salat sunnah, doa, tilawatul Quran, berzikir, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan anak-anak untuk belajar membaca Al-Quran atau belajar ilmu-ilmu agama dasar dan lain sebagainya. Jadi gunakan rumah kalian sebagai tempat ibadah juga, ya. Jangan sampai rumah yang kita tinggali ini kosong dari berbagai macam ibadah. Dan kemudian makna yang berikutnya adalah jangan pula mengubur orang yang meninggal di rumah kalian. Jangan pula mengubur orang yang telah meninggal di dalam rumah. Kuburkan orang yang telah meninggal itu di perkuburan kaum muslimin, ya. Kemudian poin kedua dalam hadis tersebut yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wala taj'alu qabri 'idan." Dan janganlah kalian jadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Itu maknanya jangan menziarahi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud khusus atau dengan melakukan ritual khusus, doa-doa khusus, zikir-zikir khusus yang tidak ada sumbernya, ya. Kemudian dilakukan di waktu khusus yang tidak ada sumbernya pula. Jadi dia mengada-ngada zikir, mengada-ngada jenis salawat dan salam, kemudian mengada-ngada waktu-waktu untuk menziarahi. Maka jangan jadikan kuburan Nabi sebagai tempat perayaan. Karena ritual-ritual dalam ziarah kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak sesuai syariat, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikhawatirkan bisa mengantarkan pelakunya menuju kesyirikan. Alal aqal itu merupakan perbuatan bid'ah. Dan apabila terus dilakukan, maka dikhawatirkan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik, kemudian poin yang ketiga adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wassallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Ya. Ucapkanlah salawat untukku karena sesungguhnya ucapan salawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Yaitu tidak perlu kalian jauh-jauh mendatangi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah hanya untuk mengucapkan salawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun kita berada, entah kita ada di Jawa, entah kita ada di Sumatera, entah kita ada di, ya, kota-kota tempat kita sendiri. Kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak harus kita jauh-jauh datang ke kota beliau. Karena salawat yang kita ucapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan sampai kepada beliau. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi malaikatun Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yablughuni an ummatis salam." Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang berjalan-jalan di bumi yang akan menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Baik. Kemudian di sini disebutkan tentang makna salawat jika ditinjau dari siapa yang mengucapkannya. Yang pertama adalah salawat dari Allah. Sebagaimana dalam sebuah ayat, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mengucapkan salawat untuk Nabi. Apa makna salawat dari Allah? Maka maknanya adalah pujian Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para malaikatnya. Jadi Allah memuji, salawat dari Allah untuk Nabi artinya Allah memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para malaikat. Itu yang pertama. Kemudian salawat dari malaikat, ya, untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka maknanya adalah istighfar, memintakan ampun untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, salawat dari manusia, ya, dari orang-orang mukmin kepada beliau, maka maknanya adalah doa dan pengagungan atas kedudukan beliau. Yaitu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah senantiasa memuji beliau di hadapan para malaikatnya. Dan supaya para malaikat senantiasa memintakan ampun untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna salawat ditinjau dari siapa yang mengucapkannya. Dari Allah maka artinya pujian. Dari malaikat maka artinya istighfar. Dan jika dari manusia maka maknanya adalah berdoa, ya, kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah senantiasa memujinya dan supaya para malaikat senantiasa memintakan ampun untuknya.
dan juga sekaligus pengagungan atas kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian dalil yang ketiga yang disebutkan dalam bab ini adalah hadis Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abu Talib atau yang lebih dikenal dengan Ali Zainal Abidin yang wafat pada tahun 93 Hijriyah. Beliau menceritakan bahwasannya ia melihat seorang manusia ya, masuk ke dalam celah-celah yang ada pada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa di sana. Maka kemudian Ali Zainal Abidin ini melarangnya. Melarangnya, jangan kau lakukan hal tersebut. Kemudian dia berkata kepada orang itu, maukah kamu aku beritahukan sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattakhidhu qabri 'ida wa la buyutakum qubura fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum." Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dan mengucapkan salam untukku karena doa salam dari kalian akan sampai kepadaku dari mana saja kalian berada. Baik. Sebenarnya dalam hadis dengan bab yaitu ada tiga lafaz yang ini mirip dengan hadis sebelumnya, yaitu yang pertama adalah la tattakhidhu eh, yang pertama adalah la tattakhidhu qabri 'ida ya. Janganlah jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan ya. Yaitu dengan mengunjunginya di hari-hari tertentu, dengan keyakinan tertentu, dengan zikir-zikir tertentu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena itu merupakan sesuatu yang diada-adakan dalam agama dan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua, wala buyutukum kubura. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Jangan sampai rumah kalian kosong dari ibadah, ya seperti salat dan zikir. Dan salat yang paling baik yang dikerjakan oleh seorang muslim adalah yang dikerjakan di rumahnya. Kecuali salat maktubat. Salat wajib maka dikerjakan di masjid. Adapun salat sunnah yang lain, maka yang afdal adalah dilakukan di dalam rumah. Ya, seperti salat tahajud, salat witir, kemudian salat rawatib. Maka jika memungkinkan untuk dikerjakan di rumah, kerjakanlah di rumah. Kemudian yang ketiga, fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum. Doa salam kalian akan sampai kepadaku dari mana saja kalian berada. Sehingga kita tidak perlu jauh-jauh datang ke kota Madinah, berdesak-desakan di sana hanya untuk mengucapkan salawat dan salam. Kita memang dianjurkan untuk menziarahi Makkah dan Madinah, untuk salat di Masjidil Haram dan salat di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam karena berbagai macam keutamaan yang ada di sana. Namun kita tidak diperintahkan untuk datang dalam rangka hanya mengucapkan salam dan salawat saja untuk beliau. Kita diperintahkan mendatangi kota Nabi untuk sholat di Masjid Nabawi. Ya. Dan kita tidak perlu jauh-jauh datang ke kota Madinah hanya untuk mengucapkan salawat dan salam. Karena dimanapun kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan ada malaikat yang akan menyampaikannya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana telah disebutkan pada hadis sebelumnya. Maka dari sini ya, walaupun memang sangat disunahkan untuk mendatangi masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat di sana, ya, karena pahalanya dilipatkan 1000 kali lipat daripada sholat di tempat yang lain. Dan juga kita disyaratkan untuk menziarahi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun untuk salawat dan salam maka itu bisa dilakukan di manapun kita berada. Baik. Perlu diketahui pula bahwasanya hadis ini bukan bermakna larangan menziarahi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melarang umatnya untuk ziarah kubur atau untuk menziarahi kubur beliau. Namun yang dilarang dalam hadis ini adalah menjadikan kuburan Nabi sebagai ritual, aid, sebagai sesuatu yang dilakukan secara berulang kali di waktu-waktu tertentu dengan keyakinan-keyakinan tertentu, zikir-zikir tertentu, salam-salam tertentu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang ingin beliau tegaskan dalam hadis tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tujuan kita menziarahi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mengucapkan salam kepada beliau
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga harus tahu bahwasanya salawat dan salam bisa dilakukan dimanapun kita berada. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.